Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3113, Nasib Kematian. Lakukan, coba ambil item di tanah sebanyak mungkin. Setelah Jilianzan selesai berbicara dengan beberapa murid sekte Feitian, dia bergegas lebih dulu. Membunuh beberapa murid sekte Feitian juga bergegas maju. Tubuh mereka meledak menjadi kekuatan spiritual, dan mereka bertarung bersama dengan roh jahat itu. Ketika Zhou Tai melihat seseorang bergegas keluar untuk membantu, dia merasa sedikit bersyukur di dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa Lilianzan datang ke sini bukan untuk membantu, tetapi untuk menghasilkan uang. Tuan Chen, Ji Yun tidak bergerak, bahkan jika ayahnya bergegas, dia tidak bergerak. Karena roh jahat ini tidak kuat, mereka tidak akan membahayakan Jilianzan. Selain itu, selama Ji Yun mengikuti Chen Ping, dia kurang peduli dengan uang dan kepentingan, tidak seperti ayahnya. Chen Ping menatap kosong pada roh-roh jahat itu, dan tiba-tiba mendapat ide di dalam hatinya. Sekarang roh pedang Zhongli telah terluka dan belum pulih. Chen Ping ingin mencari waktu untuk pergi ke sekte artefak dan meminta Jian Lao untuk membantu Zhongli pulih. Tapi sekarang sepertinya Chen Ping hanya perlu membunuh dan menyerap roh-roh jahat ini dengan pedang pembunuh naga, dan kemudian tubuh Zhongli perlahan bisa pulih. Meskipun roh senjata ini terpengaruh, dan pikiran, hidup dan mati tidak dikendalikan dan menjadi roh jahat, tetapi mereka juga roh senjata. Selama Zhongli menyerap cukup roh senjata, Zhongli perlahan bisa pulih. Anda harus tahu bahwa di seluruh alam surgawi, tidak banyak orang yang dapat memiliki senjata roh senjata, dan tidak setiap senjata dewa kuno akan memiliki roh senjata. Jadi ini adalah kesempatan langka untuk bertemu begitu banyak roh senjata dan membunuh mereka sesuka hati. Memikirkan hal ini, Chen Ping tidak ragu-ragu, tetapi meraih pedang pembunuh naga dan melompat. Ji Yun juga bergegas keluar. Chen Ping berjalan menuju roh jahat yang sangat besar, dan membanting pedang pembunuh naga dengan keras di tangannya. Lagi pula, semakin besar roh jahat itu, semakin banyak energi yang dimilikinya, sehingga Zhongli dapat pulih lebih cepat. Itu adalah rencana Chen Ping untuk menyerang cakar tajam roh jahat itu. Tetapi di bawah pedang Chen Ping, kekuatan besar ditarik olehnya, dan pedang naga baru di tangan Chen Ping hampir dilepaskan. Ini sangat kuat, roh jahat ini tidak lemah. Chen Ping merasa sedikit terkejut. Kekuatan roh jahat ini pasti tidak kalah dengan kekuatan peringkat ke-8 dari alam fusion. Dia baru saja mencobanya, dan kekuatan roh jahat itu diuji. Mengetahui kekuatan roh jahat, Chen Ping memiliki keyakinan di dalam hatinya. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga ke depan dalam sekejap, dan cahaya pedang emas melesat ke langit. Merasakan cahaya pedang emas, roh jahat itu ketakutan, dan sudah terlambat untuk menghindar. Ia tersapu oleh cahaya pedang, dan menjerit. Segera setelah itu, kekuatan hisap di pedang pembunuh naga menyedot roh jahat yang berubah menjadi bola hitam menjadi pedang pembunuh naga. Di tanah di mana roh jahat tersedot ke dalam pedang pembunuh naga dan tidak ada apa-apa di sana, tiba-tiba ada palu batu. Ada rune yang terukir di palu batu, dan penuh dengan retakan. Terlihat jelas bahwa palu batu ini adalah senjata kelahiran roh jahat tadi. Chen Ping mengambil palu batu, dan menemukan bahwa batu itu tampak kecil, tetapi sangat dalam. Chen Ping juga mengambilnya dengan kekuatan besar. Tidak heran kekuatan roh jahat begitu. Melihat palu batu di depannya, Chen Ping mengerti mengapa roh jahat itu memiliki begitu banyak kekuatan sekarang. Melihat rune pada palu batu dan penampilan yang retak, Chen Ping merasa sedikit menyesal. Gemerincing, palu batu itu tiba-tiba hancur dan berserakan di tanah. Saya tidak tahu mengapa, melihat palu batu yang pecah, Chen Ping merasa sangat sedih di hatinya.
Karena dia tahu apa yang terjadi pada biksu yang menggunakan palu batu ribuan tahun yang lalu untuk membuat senjatanya terlihat seperti ini. Dan dia sendiri mungkin telah kehilangan jiwanya dan menghilang ke dalam sungai sejarah yang panjang. Hei, bahkan jika kamu menjadi peri dan naik ke surga, kamu tetap tidak bisa lepas dari takdir kematian. Chen Ping menghela nafas. Semua dewa dan iblis dalam pertempuran adalah biksu di tingkat abadi. Pada akhirnya, mereka seperti semut, dengan kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Bab 3114, kamu tidak bisa membunuhku. Saat Chen Ping menghela nafas, beberapa roh jahat menyerang lagi. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan membunuh mereka satu demi satu, dan senjata kelahiran roh jahat ini semuanya rusak. Chen Ping tidak tertarik pada mereka. Setelah memenggal beberapa roh jahat berturut-turut, Chen Ping merasa bahwa kekuatan roh jahat ini agak rendah, jadi energi mereka juga rendah. Berapa banyak roh jahat yang perlu diserap untuk memulihkan Zhongli? Chen Ping melihat kata gelap, karena roh jahat ini keluar dari lubang. Pasti ada sesuatu di dalam lubang, batu penyegel yang sangat besar. Tidak mungkin untuk menyegel hanya roh jahat berkekuatan rendah ini. Memikirkan hal ini, Chen Ping ingin melompat ke dalam lubang untuk menyelidiki, tetapi tiba-tiba Chen Ping menarik napas. Suara mendesing, Chen Ping hanya merasakan seberkas kekuatan spiritual terbang melewati di belakangnya, secepat kilat. Untungnya, Chen Ping bereaksi dengan cepat dan menghindari pukulan itu dengan sosoknya yang bersinar. Ketika Chen Ping menoleh untuk melihat, dia menemukan ada sekelompok roh jahat di sekitar, dan semua orang berkelahi dengan roh jahat, seolah-olah tidak ada yang memindahkannya. Chen Ping melirik, meskipun dia tidak melihat siapapun menyerangnya. Tetapi Chen Ping tahu bahwa seseorang pasti telah mencoba menyerangnya, tetapi gagal, jadi dia mengadakan pertunjukan. Melihat ini, Chen Ping berbalik dan berjalan menuju kata itu. Suara mendesing, saat Chen Ping berbalik, semburan kekuatan spiritual lainnya segera keluar. Chen Ping dengan cepat menoleh, mengeluarkan seberkas kekuatan spiritual dengan jari-jarinya dan langsung bertabrakan dengan kekuatan spiritual yang diayunkan oleh pihak lain. Kali ini, Chen Ping melihat dengan jelas orang yang melakukannya. Ini adalah salah satu bawahan Zhou Tai. Chen Ping pernah melihatnya ketika dia naik perahu. Seorang pelayan keluarga Zhou berada di alam yang sama dengan Jiyun, sehingga dapat dilihat bahwa keluarga Zhou jauh lebih kuat dari Fei Tianzong. Ketika para pelayan keluarga Zhou melihat bahwa mereka ditemukan, mereka tidak lagi bersembunyi, tetapi berjalan ke arah Chen Ping secara terbuka. Zhou Tai memintamu untuk diam-diam menyerangku. Chen Ping bertanya kepada pelayan keluarga Zhou. Ya, kamu telah menipu tuan muda kami, jadi kamu harus mati. Pelayan keluarga Zhou berkata dengan seringai di wajahnya. Meskipun Chen Ping menghindari dua pukulannya, dia tidak takut, dan wajahnya masih agak ganas. Ingin membunuhku, tapi sendirian, tidak mungkin membunuhku. Kata Chen Ping dengan senyum menghina. HMPH, kamu terlalu percaya diri, kamu hanya berada di tingkat kelima dari alam tubuh gabungan, tapi aku berada di tingkat ketujuh dari alam tubuh gabungan. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa bahkan Ye Fengqing tidak dapat membunuhmu? Jangan mengira kami tidak tahu, Ye Fengqing tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuhmu. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, kamu, seorang biksu kecil di alam komposit, akan ditampar sampai mati olehnya sejak lama. Tapi aku tidak akan ceroboh seperti dia, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk hidup. Setelah pelayan keluarga Zhou selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan belati dan bergegas menuju Chen Ping. Melihat kepercayaan diri pihak lain, Chen Ping tidak bisa menahan senyum dan berkata, ketidaktahuan adalah orang yang tidak peduli dengan kehidupan.
Setelah selesai berbicara, Chen Ping mengangkat telapak tangannya dengan ringan, dan bola api menyala di telapak tangannya. Nyala api itu sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat. Tapi ketika Chen Ping melambaikan api dari telapak tangannya, kelompok api tak terdengar itu meledak menjadi kobaran api. Ledakan nyala api meledak dan berubah menjadi lautan api, menyelimuti Chen Ping di dalamnya. Saat ini, Chen Ping seperti orang yang terbakar, bahkan roh-roh jahat itu bersembunyi ketika mereka melihatnya, dan tidak mendekati sisi ini sama sekali. Melihat ini, para pelayan keluarga Zhou yang bergegas menuju Chen Ping tidak bisa menahan cemberut. Ternyata kamu sedang berlatih teknik elemen api. Tapi apakah menurutmu kamu bisa menghentikanku untuk membunuhmu? Ini sangat konyol. Para pelayan keluarga Zhou bahkan tidak menyadari bahwa kekuatan api Chen Ping, mereka mengira itu adalah teknik api biasa. Bab 3115, Pediatri. Saya melihat belati di tangan pria itu bergerak maju, dan dengan kejutan kekuatan spiritual, belati yang dilemparkan berubah menjadi belati yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Belati yang tak terhitung jumlahnya membelah kehampaan, dan mereka langsung menuju ke Chen Ping. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, tetapi wajahnya acuh tak acuh. Berurusan dengan biksu kelas 7 di alam komposit menghancurkannya. Bahkan jika dia tetap tidak bergerak sekarang, lawan tidak akan dapat menembus pertahanannya sama sekali. Benar saja, belati yang tak terhitung jumlahnya tiba di depan Chen Ping, dan segera diblokir oleh kobaran api, berubah menjadi kehampaan. Anda harus tahu bahwa Chen Ping bukanlah nyala api biasa, tetapi asal mula api yang disadari oleh nyala api ras iblis. Senjata biasa semacam ini sama sekali tidak bisa menembus nyala api, dan menguap dalam sekejap. Ketika para pelayan keluarga Zhou melihat ini, murid mereka menyusut, dan mereka tampak sangat terkejut. Senjata macam apa yang ada? Gunakan saja. Jika kamu bisa menembus dinding apiku, kamu akan dianggap banteng, kata Chen Ping dengan jijik. Sudut mulut pelayan keluarga Zhou berkedut, dan dia mendengus dingin. Jangan berpuas diri, saya akan memberitahu Anda bahwa saya kuat. Setelah selesai berbicara, pelayan keluarga Zhou menundukkan kepalanya, lalu mengambilnya dengan tangannya, kaki, dan mengambil segenggam karat dari tanah pisau panjang dengan takik di semua tempat. Jelas sekali, roh jahat di dalam pisau panjang itu telah dilenyapkan, sehingga pisau panjang itu muncul. Chen Ping memandang orang ini, dan ingin menggunakan senjata kuno yang tidak memiliki roh senjata dan rusak, itu konyol. Pisau panjang kuno ini takut patah jika disentuh. Saya melihat bahwa para pelayan Zhou sedang melantunkan kata-kata, lalu menggigit jari mereka, dan mengambil darah di pisau panjang itu, jelas menggambar rune. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak menyangka bahwa pria ini juga seorang perayu yang tahu semua jenis mantra. Dengan darah yang jatuh dari pisau panjang yang berkarat dan tak bernyawa itu tampak hidup pada saat ini. Bilahnya bergetar dan meledak menjadi cahaya. Segera setelah itu, para pelayan keluarga Zhou melemparkan pisau panjang itu ke udara, dan pisau panjang itu langsung berubah menjadi binatang buas, memperlihatkan mulutnya yang berdarah, dan turun dari langit menuju Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, sudut mulutnya meringkuk, dan dia ingin mempermainkannya, jadi Chen Ping akan menemaninya sampai akhir. Chen Ping melambaikan telapak tangannya, dan api di sekelilingnya langsung berubah menjadi naga api, mengaum dan menyerbu ke arah binatang itu. Melihat ini, para pelayan keluarga Zhou menjadi curiga lagi. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping juga tahu cara mengeja, dan sepertinya kekuatannya tidak kalah dengan dia. Naga api meraung, dan langsung memenuhi mulutnya dengan lidah api. Dan binatang buas yang berubah dari pisau panjang itu dilalap lidah api hanya setelah satu pertemuan, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Pada saat ini,
Para pelayan keluarga Zhou sedikit panik, dan buru-buru mencubit formula itu dengan kedua tangan. Tubuh mereka terbungkus kabut hitam, dan mereka berbalik dengan cepat. Sepertinya dia akan melemparkan ilusi untuk melarikan diri. Tetapi ketika para pelayan Zhou berbalik dengan cepat, berpikir bahwa mereka telah melarikan diri dari Chen Ping, sebuah suara perlahan datang dari atas kepalanya. Pediatrik sepertimu, jangan tunjukkan itu di depanku. Wajah Chen Ping berbeda, pelayan keluarga Zhou mendongak dan melihat Chen Ping menatapnya. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya dan berkata, Kamu tidak menunggu pelayan keluarga Zhou selesai berbicara. Para pelayan memberi paket. Ah, para pelayan keluarga Zhou berteriak minggu ini. Para pelayan keluarga Zhou terus mencubit formula ajaib. Semburan air jatuh dari langit dan mendarat di atasnya, mencoba memadamkan api di tubuhnya. Tapi nyala api tidak terpengaruh sama sekali. Melihat keterampilan para pelayan keluarga Zhou, Chen Ping memahami alasan mengapa Zhou Tai bersamanya meskipun kekuatannya rendah. Sejauh menyangkut teknik tubuh ini, ia dapat dianggap sebagai pemimpin di dunia surga dan manusia. Sayang sekali dia sebenarnya ingin membunuh Chen Ping. Jadi dia ditakdirkan untuk segera mati. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.